Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, hari ini kita akan coba merangkum semua materi kajian kita dari beberapa pertemuan terakhir. Jadi, anggap saja ini seperti menyatukan kembali kepingan-kepingan puzzle yang sudah kita kumpulkan, biar gambaran besarnya jadi makin jelas. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, kita akan lewati 5 bahasan utama. Pertama, kita bakal kokokkan lagi fondasinya, yaitu 3 jenis tauhid. Terus kita lihat gimana itu semua muncul dalam syahadat dan ibadah kita. Ketiga, kita bakal kupas lebih dalam soal rububiyah dan sifat-sifat Allah. Keempat, kita juga perlu kenal lawannya tauhid, yaitu konsep taghut. Dan yang terakhir, kita bakal lihat apa konsekuensi dari semua ini di hari akhir nanti. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasi akidah kita. Ini benar-benar pilar utamanya. Kalau kita paham pembagian tauhid, ini tuh ibaratnya kita pegang kunci yang pas buat membuka pemahaman iman yang kokoh. Jadi, pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Waktu kita ngomongin soal mengesahkan Allah, apa aja sih aspek yang harus kita esahkan? Nah, para ulama untuk memudahkan kita semua membagi tauhid ini jadi 3 bagian besar yang saling terkait. Ada tauhid uluhiyah, ini fokusnya ke ibadah kita. Intinya, hanya Allah yang boleh kita sembah. Terus ada tauhid rububiyah, ini tentang perbuatan-perbuatan Allah. Cuma Dia yang mencipta, ngasih rezeki, dan ngatur alam semesta. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ini tentang zat Allah. Kita imani semua nama dan sifatnya yang sempurna tanpa pernah sekalipun menyerupakannya dengan makhluk. Dan yang kerennya lagi, ketiga jenis tauhid ini ternyata dirangkum dengan sangat padat dan indah di satu ayat saja, di surah Maryam ayat 65. Coba perhatikan baik-baik. Kalimat Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, itu adalah tauhid rububiyah. Lalu perintah fa'budu, maka sembahlah Dia. Itu jelas banget tauhid uluhiyah. Dan penutupnya, pertanyaan retoris, hal ta'lamu lahus samiyah, adakah kau tahu yang setara dengannya? Itu adalah penegasan untuk tauhid asma wa sifat. Luar biasa ya. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita lihat, gimana sih keyakinan dasar ini termanifestasi atau muncul dalam bentuk nyata, lewat ucapan dan perbuatan kita setiap hari? Kita semua kan sering banget ya ngucapin la ilaha illallah. Ini kan kunci masuk Islam. Tapi pertanyaannya, kita benar-benar paham nggak sih apa pilar utama yang menyusun kalimat dahsyat ini? Jadi kalimat ini tuh kayak punya 2 kaki, 2 pilar utama. Pilar pertama namanya an-nafyu, artinya peniadaan atau penolakan. Ini diwakili oleh bagian la ilaha, tidak ada sesembahan. Di sini kita bersihin dulu hati kita buang semua tuhan-tuhan palsu. Nah, setelah hati bersih dan kosong, baru deh pilar kedua masuk. Namanya al-itsbat, artinya penetapan. Ini diwakili oleh illallah, kecuali Allah. Kekosongan tadi kita isi dengan satu-satunya kebenaran, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Jadi logikanya simple. Kosongkan dulu dari yang salah, baru isi dengan yang benar. Dan ini bukan karangan loh, dalilnya jelas banget di Al-Quran. Coba lihat urutannya di ayat ini. Yakfur bit tohut, ingkar dulu kepada tohut. Ini adalah an-nafyu. Baru setelah itu, yu'min billah, beriman kepada Allah. Ini adalah al-itsbat. Urutannya harus begitu untuk bisa berpegang pada tali yang paling kokoh. Nah, setelah bersyahadat, konsekuensinya ya beribadah. Tapi jangan bayangkan ibadah itu sempit, ya. Ibadah itu punya 2 makna. Makna intinya, ya, ketundukan dan kepatuhan total. Tapi makna luasnya, itu mencakup semua hal yang Allah cintai dan ridhoi. Mau itu ucapan, keyakinan di hati, atau perbuatan. Jadi sholat jelas ibadah. Tapi senyum yang tulus ke saudara kita pun, kalau niatnya karena Allah, itu bisa jadi ibadah. Luas banget kan? Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sering bikin orang bingung atau bertanya-tanya, khususnya soal tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Nah, ini nih pertanyaan yang sering muncul. Kalau kita yakin cuma Allah satu-satunya Al-Khaliq sang pencipta, lantas gimana dong dengan istilah manusia menciptakan patung, atau dalam konteks dulu ada istilah manusia memiliki budak? Ini gimana? Apa gak tabrakan konsepnya? Jawabannya justru keren banget. Di hari kiamat, Allah nantang mereka, para pembuat patung itu. Ayo, coba hidupkan tuh yang kalian ciptakan. Ini bukan pengakuan, justru sebaliknya. Ini adalah penegasan telak atas ketidakmampuan mereka. Manusia bisa membentuk sesuatu dari materi yang sudah ada, tapi cuma Allah yang bisa menciptakan dari ketiadaan dan meniupkan ruh kehidupan. Jadi, beda level jauh sekali. Sama juga soal kepemilikan. Kepemilikan kita sebagai manusia itu
Ya, semu. Terbatas banget. Bukti paling gampangnya, badan kita sendiri aja bukan punya kita sepenuhnya. Kita nggak boleh kan seenaknya melukai diri sendiri. Itu menunjukkan bahwa pemilik yang sejati, yang absolut, yang punya kita dan segala isinya, ya hanya Allah. Terus gimana soal sifat-sifat Allah? Nah, dalam menyikapi ini, manusia itu umumnya kebagi jadi 3 kelompok. Ada yang menolak sama sekali. Ada juga yang keliru dengan mencoba menyamakan sifat Allah dengan makhluk, atau membayang-bayangkan kayak gimana ya bentuknya. Ini semua salah. Jalan yang benar, jalan ahlus sunnah, itu yang ketiga. Kita imani apa adanya seperti yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan, tanpa menolak, tanpa mengubah maknanya, tanpa menyerupakan, dan tanpa bertanya bagaimana. Oke, kita udah bahas tauhid. Sekarang kita harus kenal lawannya. Biar apa? Tentu saja biar kita bisa menghindarinya. Lawan dari tauhid itu adalah togut. Definisinya simple banget tapi dalam. Tagut itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam bentuk apapun itu. Nah, ini bagian yang menarik nih. Ternyata, nasib para togut ini di akhirat nanti beda-beda loh, tergantung jenisnya. Kalau togutnya itu manusia yang senang dan ridho disembah, wah, dia dan penyembahnya bakal diazab bareng-bareng. Tapi kalau togutnya itu manusia soleh yang justru nggak ridho disembah, kayak Nabi Isa alaihissalam, maka yang diazab hanya penyembahnya saja. Terus gimana kalau togutnya benda mati, kayak patung, pohon, atau batu? Nah, penyembahnya jelas diazab, dan benda-benda itu juga bakal ikut dilemparkan neraka. Bukan untuk disiksa, tapi untuk jadi bahan bakar yang menambah pedih siksaan dan kehinaan para penyembahnya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Tapi ini yang paling krusial. Ujung dari semua ini. Apa konsekuensi dari memilih jalan tauhid? Atau sebaliknya, di hari pembalasan nanti? Pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya ya, gimana dengan orang di luar Islam yang kelihatannya baik banget, suka nolong, jujur, dermawan, amal baiknya itu gimana nasibnya di akhirat nanti? Jawabannya mungkin terdengar keras, tapi ini adalah prinsip akidah kita. Seluruh amalan baik mereka itu akan batal, hangus jadi debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tauhid itu fondasinya. Kalau nggak ada fondasi, ya bangunannya bakal runtuh sebagus apapun kelihatannya dari luar. Jadi, syarat mutlak diterimanya amal di akhirat adalah Islam. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma amalannya yang nggak diterima, tapi hukumannya justru bisa berlipat ganda. Hukuman berlipat ini datang dari dua sisi. Pertama ya karena mereka nggak mengerjakan perintah-perintah syariat. Tapi yang kedua, yang jadi akar dari segala masalahnya adalah karena mereka tidak meyakini dan merealisasikan kalimat La ilaha illallah. Nah, ini jadi pengingat buat kita semua ya, betapa pentingnya, betapa fundamentalnya tauhid ini bagi nasib kita di keabadian nanti. Semoga ringkasan singkat ini bermanfaat dan bisa semakin mengokohkan akidah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.